Wa anil Harith al-Muhasibi. Ya, tapi A'udzubillahi ini nanti nggak usah saya jelaskan lagi karena sedikit aja, karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Saya Fadhal, Iqra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma firlina wa liwalidina wa masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisanidikum Amin. Ya mutasil Rabbal Alamin. ilal Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Qala wa anis-Sarri rahimahullahu taala qala. Bukan, bawahnya lagi. Wa anil Harith al-Muhasibi, itu sesuai yang di Oh iya. sesuai yang di layar. Wa anil harithil muhasibi rahimahullahu taala qala. Al-Hasibi ini adalah seorang ulama. Al-Hasibi itu beliau gelarnya Al-Muhasibi, maksudnya orang yang sering menghisap dirinya. Jadi bukan nisbat kepada tempat, bukan tempat Al-Muhasib atau kabilah, tapi Al-Muhasibi ini adalah salah satu istilah orang-orang tasawuf. Mereka adalah orang-orang yang sering menghisap dirinya sehingga mereka menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Qala as-sadiqu huwa alladhi la yubali law haraja kullu qadrin lahu fi qulubihil khalqi fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi wala yuhibbu tila an-nasi ala mathaqilil kilid dzarri min husni amalihi wala yakrahu tala'an nasi Ittila. wala yakrahu ittila an-nasi ala sayyi'i min amalihi fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbuz ziyadata indahum walaysa hadza min akhlaqis siddiqina. Terus ya, ini udah kita jelaskan, yang banyak orang jujur itu apa? Dia intinya nggak peduli dengan omongan orang. Orang mau mengatakan kebaikan tentang diri dia, mau mengatakan tentang keburukan tentang diri dia bodo amat. Orang-orang yang siddiqin seperti itu. Justru dia malah tidak senang kalau orang sering-sering muji dia. Justru dia merasa sesak, dia merasa takut karena khawatir pujiannya apa? Berbeda dengan pada kenyataan dirinya. Makanya kalau dipuji, sunnahnya apa? Ketika doa yang diperhatikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saya sampaikan pekan lalu, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yaqulun. Atau doa bahasa Indonesianya, ya Allah maafkanlah aku atas apa yang mereka katakan tentang diriku. Mereka muji-muji saya orang yang soleh, padahal saya dikala sendiri sering bermaksiat. Atau ya Allah, jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Mereka mengira kita soleh, tapi semoga Allah jadikan kita benar-benar soleh atau lebih soleh dari apa yang mereka persangkakan. Seperti itu. Nah, jadi orang jujur seperti itu. Jadi dia bodoh amat tentang apa yang diungkapkan oleh orang-orang. Baik, terus. Wa an ghairihi idza talabtallaha ta'ala bisidqi a'taka mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah Ya, wa aqawilus salafi fi hadza kathiratun asyarna ila hadhil ahrufi minha
tanbihan alal matlubi. Wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiya fi awali syarhil muhadzabi wa damamtu ilaiha min adabil muallimi wal muta'allimi wal faqihi wal mutafaqqihi ma la yastaghni anhu talibu ilmin wallahu a'lam. Baik, ya. Terus baca lagi. Nah, mungkin biar cepat bacanya per pasal. Jadi pas selesai pasal dibaca baru dijelaskan. Coba baca satu pasal ini. Wayam Dari bawi. dari Ya, judulnya nggak usah. nah, di situ bagi sebagian katakan ada judul yang pakai tanda kurung. Nah, yang pakai tanda kurung itu maksudnya bukan dari Imam Nawawi. Jadi yang benar itu sebenarnya nggak ada judul. Ya, seperti di layar nih, sedangkan Ibnu Hazm itu dia nggak ada judul. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, dikasih judul itu emang dari penerbit setelahnya. Ya. Jadi nggak dibaca pun nggak apa-apa judulnya. Kecuali nanti ada judul-judul yang nggak pakai tanda kurung, nah itu dari Imam Nawawi bisa dibaca. Nah, itu riwayat dari beliau. Ya coba. Fasli. Faslun. Oh, faslun. Wayan bagi alla yuqsidah bihi tawassulan ila aradin min aqradid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw thananin indan Sana, nas sana pakai sanain, atau sanain, aw thana'in indan hamzah, nasi hamzah, sanain, yang sanain, sanain. aw thana'in indan nasi aw sarfi wujuhihin nasi ilaihi aw nahwi dzalika wala wala yashinu mukri Nah, uik. perhatikan di sini sebagian cetakan ada yang yashuba seperti di layar Ibnu Hazm, ada juga yashinu. Ini dicatat ya, catat. Kalau ada perbedaan lafaz catat. Ya, kalau yang ada yang dicetakan antum ada yang yashinu itu sahih juga. Ada juga cetakan lain yashubu dikasih tanda ya. Jadi kalau yang yashinu diberi tanda garis miring atau kasih tanda tanda lain itu tanda kurung yashubu. Jadi bisa baca yashinu bisa yashubu. Yang yashubu atau yashuba dikasih lagi tanda lain yashinu. Jadi bisa dua cara baca ya seperti itu. Ya, coba terus apa? Yasinul mukri iqra ahu bitama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi sawa'un kanar rifqu malan aw hidmatan wa in qalla walau kana ala surati hadiyati hadiyatil lati laula qira'atuhu alaihi lama ahda ha ilaihi. Qala Allah Ta'ala wa man kana yarudu harthad dunya. Nggak pakai wa, man kana. Oh, di sini ada wa-nya. Ya bisa boleh. Itu yuridu bukan yarudu, yuridu. Wa man kana yuridu harthad dunya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi Nu'ti. nu'tihi Kok min gitu bacanya? Nu'tihi minha. oh nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sib. Qalqalah mana qalqalah? Ya, ini kalau Quran hukum tajwidnya berlaku ya. Nasib. Hmm. Terus. Wa qala ta'ala
Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Oke, cukup. Korek selanjutnya, siapa yang belum? Dari tulap dulu. Tulap pesan bisa dulu, siapa yang belum ya? Ayo coba ngaku, siapa yang belum? Mana belum Ustaz? Belum Ustaz. Siapa itu? Mana belum Ustaz? Siapa itu? Kalau Nah, saya nah. tahu, Mau Ustaz? Rudi udah pernah baca bukan? Belum ya, Rudi ya? Belum Ustaz. Ya, ada baca. Wa Nabi Hurairah. Nah, gini, caranya kalau misalnya tadi kan siapa namanya Kemal membaca. Terus ini kepotong dengan perkataan kita. Nah, caranya agar terjaga riwayatnya, jadi maksudnya biar ucapan kayak tadi kan saya ngomong nih, terus kamu juga ngomong. Nah, itu kan ada percampuran bahasa kita dengan bahasa kitab. Biar nggak disangka perkataan ini perkataan Imam Nawawi, bilangnya beda. Wabihi qala. Wabihi qala. Jadi kalau misalnya kepotong, ya, misalnya kepotong nih. Tadi misalnya siapa namanya Kemal membaca. Terus kepotong sedikit pembicaraan. Nah, biar tersambung riwayatnya tetap terjaga atau tidak tercampur dengan kata-kata lain, diberikan kode wabihi qala langsung wa an Nabi. Coba artikan itu. وبه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح ومثله أحاديث كثيرة وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. Allah. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال أدخله الله النار. Baik, nah ini pasal selesai. Pasal yang berikutnya masih di bab tentang adab muallim dan muta'allim. Ini masih bicara masalah adab guru nih. Nah, jadi ini adab buat saya. Ini sebenarnya ngomongin saya. Dan mungkin di sini ada Ustazah Hanifah ya. Ini adab kami berdua sebenarnya. Dan juga nanti buat antum-antum dan antunna kelak ketika menjadi pengajar ataupun yang sudah menjadi pengajar, ya ini menjadi bahan untuk adab kalian. Faslun fil i'radi an i'radid dunya. Pasal tentang berpaling dari keuntungan-keuntungan dunia. Ya, ini pasal yang sangat penting bahwasannya sebelum Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyampaikan tentang bagaimana seorang pengajar itu berakhlak dan beradab Qur'ani, dia menyampaikan yang paling pertama adalah kemarin kita bahas masalah niat, ikhlas dan sebagainya. Yang kedua, masih bab niat, cuman niatnya diperinci bahwasanya salah satu yang menjadi pembahasan penting dalam mengajar adalah kita mesti berpaling dari kepentingan-kepentingan dan keuntungan-keuntungan duniawi. I'rad fil i'radi ana i'radi dunya. Ini judul yang ada judulnya itu judul dari penerbit. Kalau ada Imam Nawawi nggak ada judulnya nih. Jadi fasul wa yanbaghi. Nah, dia berkata, "Ala wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassul ila a'radin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wajahah." Dan sepantasnya yang bagi itu yang bagi itu sebenarnya bermakna seharusnya, seyogianya. Tetapi seyogianya ini bermakna sangat harus, ya, yang bagi itu. Sangat kita sangat di berbagai bahasa kita tuh sangat kita sering wayang bagi. Seyogianya, sudah selayaknya, sepantasnya bagi para pengajar Quran. Allah yaqsida bihi tawassulan ila aradin min maaf, bukan arad ya, gorot ya, ila gorot, bukan arad. Ila gorodin min agrodid dunya. Hendaklah tidak memaksudkan dirinya ketika mengajar Al-Quran ataupun mengajar yang lain. Ya, di sini memang kita membahas tentang hamalatul Quran.
Tapi ini juga berlaku nanti untuk pengajar-pengajar ilmu lain, yang mengajar hadis, yang mengajar fikih, yang mengajar adab akhlak, yang mengajar sejarah, bahkan yang mengajar ilmu-ilmu dunia. Jangan sampai kita mengajar itu tawassulan ila gharadin min aghrad dunia. Jangan sampai niat kita ngajar itu hanya semata-mata untuk mencapai keuntungan dunia saja. Apa keuntungan dunia itu? Pertama, min malin, harta. Ya, jangan sampai kita ngajar itu hanya untuk cari keuntungan kekayaan dari ngajar. Nanti kita akan ada pembahasan khusus. Bagaimana hukum mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Ini ada pembahasan khusus di bab ini nanti. Nggak lama insya Allah. Yang intinya sebenarnya boleh. Ya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana seorang guru mengambil gaji atau mengambil upah dari anak didiknya dari mengajar Al-Quran atau mengajar ilmu-ilmu syar'i lainnya. Ya. Itu ada khilaf memang di kalangan para ulama, ada mengatakan boleh tidak boleh. Tapi nanti di sini ada perinciannya, dan yang lebih jumhur itu mengatakan boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, maksud di sini jangan sampai walaupun boleh mengambil upah, ya misalnya dalam mengajar, ya itu juga hak ya, hak seorang guru. Kalau guru nggak dikasih upah, kasihan dia, karena upahnya itu adalah berkaitan dengan waktu. Ya, misalnya guru ngajar ya, kayak saya gini misalnya ngajar, ini kan waktu saya terpakai berapa jam ya, itu yang dibayar adalah waktunya ya. Atau misalnya ngajar Quran ya, yang dibayar itu bukan karena Qurannya, tapi karena waktu yang terpakai. Terlebih lagi kalau guru-guru yang di instansi-instansi atau guru-guru di sekolah-sekolah univ-univ, itu memang jelas boleh ya, tapi jangan sampai walaupun boleh, bagi yang mengatakan boleh itu adalah jangan sampai niatnya ngajar hanya untuk dapat keuntungan itu toh. Ya, saya ngajar biar dapat gaji sekian juta, atau sekian miliar bahkan bisa, biar keuntungan sekian, hanya untuk harta saja. Nah itu jangan sampai. Ya walaupun kalau kita bicara hukum boleh nggak boleh, ambil upah boleh, cuman jangan sampai hanya itu tujuannya. Karena ngajar itu yang paling penting nggak lillahi ta'ala. Nah, itu mesti ditambahkan lillahi ta'ala itu. Ya, nanti baru dapat keuntungan sebagainya, itu adalah hal yang sama. Auriyasatin, atau ketika dia mengajar dia menjadi orang yang terpandang, mendapat kedudukan, menjadi tokoh, menjadi sesepuh di kalangan masyarakatnya. Nah, ini jangan hanya ini buat saya pribadi, ya. Mau dibilang ya. Jangan sampai kita tuh ngajar dan menjadi seorang pengajar, kita biar nanti nih gue ini udah jadi ustadz nih, gue udah disyekhkan nih, gue udah dihabibkan nih, gue udah digurukan nih. Jangan sampai niatnya hanya untuk itu dan orang memandang dia, wah ini orang emang ini layak untuk jadi pemimpin kita. Jangan sampai, naudzubillah. Ya, karena kepemimpinan, kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Itu konteksnya pemerintahan memang. Memang bisa kita maksudkan hal kecil saja kalau kita sebagai pengajar jadi pemimpin, minimal dalam masyarakatnya, hanya untuk tujuan itu, mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan kedudukan, atau wajah juga sama, kedudukan, kemuliaan di masyarakat. Maka ini hal yang mesti dihindari. Ya, hal yang mesti dihindari. Tetap kita mengajar itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mencerdaskan umat. Ya, itu tujuan kita ngajar kalau jadi pengajar. Awirtifa'in ala aqranih, atau juga ketika dia mengajar, sudah menjadi pengajar, agar dia terpandang menjadi lebih tinggi dari teman-teman sebayanya. Aqran itu adalah maknanya teman-teman sebayanya. Ketika udah ngajar pasti ada gengsi, ya. Pasti ada gengsi. Ada godaan-godaan nih. Aneh ini udah jadi pengajar, ente siapa? Ente masih seumuran aneh belum mengajar, misalnya begitu. Nah ini hati-hati ya. Kalau bilang lagi masa buat saya sebenarnya. Dan buat kita semua. Jadi jangan sampai kita ngajar nanti ketika mengajar malah kita ingin irtifa, ingin dilihat lebih tinggi, ingin terasa ingin menjadi lebih yang wow di antara teman-temannya. Ini bahaya. Ausana'in 'indan nas, atau pujian dari manusia. Nah itu juga ya, kemarin kita bahas definisi ikhlas dari Abul Qasim Al-Qushairi, dari Abul Harith Al-Muhasibi, dan Al-Siddiq dari Dhunnun. Ya, salah satunya apa? Ikhlas itu kita nggak mengharapkan mahabbah, kita nggak mengharapkan madah, pujian, kecintaan manusia, tidak. Tetap kita musikan Allah SWT. Ausar fi wuduhin nasi ilaih, atau berpalingnya manusia padanya. Maksudnya ketika kita mengajar, kita berharap agar orang-orang itu datang ke semua ke saya.
biar orang-orang datang ke saya, biar saya makin terpandang, makin naik derajat kita. Nah, itu juga wa nahwi dzalik atau yang semisal. Nah, ini kita mesti hindari. Pertama-tama ketika kita sudah mengajar, ya, itu harus kita mesti hindari hal-hal seperti ini. Wala yashubal muqri'u atau wala yashilu, bisa dua redaksi. Wala yashinul muqri'u iqra'ahu. Dan janganlah yashinu atau yashuba itu bermakna yakhdutu, mencampuri atau menodai al-muqri. Al-muqri para pengajar Quran jangan sampai menodai iqra'ahu. Iqra' itu adalah pengajaran. Jadi al-muqri itu isim fa'il, pengajar, ya kan? Iqra' itu adalah pengajaran, mengajarkan. Bentuk masdar, ya beda ya. Jadi iqra' itu adalah pengajaran, muqri itu isim fa'il. Qara'a itu fi'il madhi. Nah, jadi kalau belajar sorof kan nyambung ya. Wala yashinul muqri'u iqra'ah. Dan jangan sampai pembaca Quran, pengajar Quran itu menodai pembelajarannya atau pengajarannya pada murid-muridnya bi'toma'in fi rifqin, dengan mengharapkan rifq. Apa itu rifq? Kalau menurut Syekh Aiman Rusydi Sued, beliau katakan rifq itu adalah atau pemberian atau sesuatu yang sifatnya keuntungan duniawi juga. Ya, hadiah, ya, itu rifq. Ya, rifqin. Jangan sampai pengajar Quran itu ketika ngajar, dia mengharapkan pemberian dari muridnya, yahsululahu min ba'di yaqra'u alaih, yang didapatkan dari pengajarannya kepada muridnya. Sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan wa itqalla. Sama aja, baik itu rifqunya, pemberiannya itu sifatnya adalah harta, ataupun khidmah, ataupun khidmat. Ya mungkin zaman sekarang itu nggak terlalu banyak untuk masalah khidmat. Kalau pada zaman salafus saleh dan juga sebagian thalabatul ilm di sebagian tempat, mereka itu kalau belajar ke seorang guru atau seorang kiai lah, mungkin di pesantren-pesantren tradisional ya, mereka bukan hanya sekedar belajar, tapi mereka berkhidmat. Seakan-akan udah jadi kayak pembantu gurunya. Gurunya mau apa dibantui, pakai sendal pun dipasangin sendalnya, itu khidmat kayak gitu. Nah, ini tradisi yang langka ya sekarang, apalagi di dunia modern. Kalau di pesantren-pesantren tradisional gitu, bahkan saya suka lihat hanya untuk kiainya aja keluar dari masjid itu muridnya tuh udah nunduk pakai sendalnya. Dan ini bukan syirik ya, atau bukan sesuatu yang diharamkan, justru takzim. Ya, takzim itu boleh dalam Muslim, dalam Islam menghormati murid, menghormati guru selama dalam batas syariat itu boleh. Cium tangan, ya kan? Terus misalnya pakai sendal, menundukkan badan. Kalau kita apa istilahnya? Menundukkan badan tuh kalau kita lihat orang apa istilahnya? Saya lupa. Jadi kalau kita lewat, kita nundukkan badan. Nah, itu adalah sesuatu yang mulia, ada yang mulia ya, jangan sampai dibilang hal-hal yang dilarang. Nah, itu khidmat. Baik itu pemberian sifatnya harta atau pemberian sifatnya khidmat. Jadi jangan sampai seorang pengajar nih ketika dia udah mengajar hanya mengharapkan apa? Pemberian dari muridnya, baik itu harta ataupun khidmat. Wa infal, walaupun sedikit. Nah, ini bentuk waroknya Imam Nawawi. Bentuk waroknya Imam Nawawi bahwasanya beliau benar-benar menjaga banget hal-hal yang semacam ini. Walau kana ala suratil hadiyatil lati laula qira'atuhu alaihi lam ahdaha ilaihi. Walaupun itu bentuknya adalah hadiah, suratil hadiah, bentuknya hadiah yang kalau murid itu nggak baca kepadanya, artinya kalau murid itu nggak belajar ke seorang guru itu, ya nggak akan dikasih hadiahnya. Jadi murid itu ngasih hadiah ke guru itu kalau memang guru itu ngajarin dia. Jadi misalnya saya dengan si A, ya A ini ngaji ke saya, terus A ini ngasih hadiah ke saya karena emang saya guru dia. Nah, jangan sampai guru ini, saya misalnya, mengajar itu hanya mengharapkan hadiah dari dia. Nanti kan murid aneh, kasih hadiah lah sesekali, THR gitu kan, lebaran atau misalnya akhir tahun kasih uang tambahan gitu. Nah, jangan sampai kayak gini nih, hati-hati. Ya, ini bisa jadi nanti hal-hal yang bisa dapat menjadikan seorang pengajar terjerumus pada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti di sini lagi saya bilang, kalau kita bicara masalah hukum, boleh nggak ngambil? Boleh. Upah apalagi misalnya, ya dikasih bayaran, ya kan misalnya ngaji sekian, ada upahnya itu boleh ya. Nanti ada perincian ya, misalnya kita akan bahas. Tapi Imam Nawawi sendiri, beliau memilih yang saya lihat ya, wallahualam, beliau itu lebih menjaga untuk tidak mengambil.
Ya, memang ada. Jadi para ulama, para asatidz ya, ada yang memang mereka sama sekali nggak mau ambil upah dari pengajar. Bukan hanya Al-Quran, semua ilmu. Ceramah misalnya, mereka nggak ngambil duit. Apakah haram? Enggak, bukan haram. Karena memang itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu dalam bentuk warok, dalam kewarokan Anda. Tapi jangan sampai nanti ada orang yang ngambil duit dibilang dia orang yang nggak ikhlas, jangan juga seperti itu. Gitu ya. Nah ini pengantar dari Imam Nawawi nanti untuk menuju bab yang bahas masalah ini, masalah hukum mengambil ujroh atau upah dalam mengajarkan sholat. Ini jadi jangan sampai ini pengajar ini mengharapkan intinya dalam paragraf ini hanya untuk keuntungan dunia aja, harta, khidmat dari muridnya, terus kedudukan di hadapan manusia. Nah, jangan sampai. Ya, tetap lillahi ta'ala. Nanti dapat itu semua selama antum ketika menjadi pengajar ikhlas karena Allah, Allah akan berikan itu semua. Antum ikhlas pada Allah, tiba-tiba Allah mengangkat antum, ya, meninggikan derajat antum, orang akan melihat antum sebagai seorang yang bisa layak dijadikan panutan, yang bisa mengajar, maka itu adalah kebenaran Allah. Jangan sampai hanya dari kitanya sendiri yang menginginkan hal tersebut. Seperti itu. Nah, belum makan ayat. Kalau Allah Ta'ala, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Kalau diceritakan Ibnu Hazm dari ayat angka ayat ya. Oke. Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami akan tambah. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, ya kami beri di dunia. Tapi di akhiratnya nggak dapat. Nah gitu ya. Ini ayat yang tegas sebenarnya. Waqala ta'ala, ayat berikutnya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan ajilah. Al-ajilah itu dunia. Nama lain dari dunia apa? Al-ajilah. Yaitu sesuatu yang disegerakan. Kalau saya menginginkan sesuatu yang disegerakan, yaitu apa? Keuntungan dunia. Ajalna lahu fiha ma nasya. Kami berikan deh segera. Silakan. Ente pengen apa? Ente ngajar niatnya ingin dapat kedudukan. Segera Allah kasih. Tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya, pahala dari ngajarnya nggak dapat apa-apa. Itulah nanti namanya istidraj. Ya, nikmat yang Allah berikan bukan hanya pada orang kafir. Itu bisa juga pada orang-orang beriman. Kalau dia memang keuntungan ini kan yang untuk dunia dan walaupun memang banyaknya pada orang-orang kafir gitu ya. Istidraj itu. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ini kita niat belajar, jangan sampai kita niat ngajar, itu jadi pengajar seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk para murid ya. Begitu pula murid nanti ada bab sendiri, ada bul muta'alim, ada seorang murid, antum belajar niatnya untuk apa? Kalau belajar hanya niatnya untuk menjadi orang yang dianggap pintar dari teman-temannya, dia bisa ngajar juga, apa? Dia bisa ngajar, tapi dengan ngajar itu biar dapat kedudukan di tengah manusia atau keuntungan dunia ini sama aja bohong. Ya, sama aja bohong. Jadi mesti dihindari hal seperti itu. Jadi yang pengajar mesti lillahi ta'ala, muridnya juga mesti lillahi ta'ala. Ya, dan ini tugas seorang hmm, nanti itu nanti. Oke. Ayat berikutnya ini tentang hadis ya, bukan ayat. Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar ilmu agama atau ilmu syar'i yang sebenarnya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi ketika mengajarkannya atau ketika dia mempelajarinya, dia malah tujuannya ila liusi babihi gharadham minad dunya. Dia tidak mendapatkannya atau dia tidak bertujuan dengan belajarnya itu juga mengajarnya kecuali untuk dapat apa? Keuntungan dunia aja. Lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah. Maka tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Nauzubillah. Padahal bau surga itu bisa dicium 40 tahun perjalanan. Rihul jannah, ya, arfal jannah itu maksudnya rihul jannah atau raihatul jannah, bau surga. Jadi orang yang belajar yang nggak ikhlas, ngajar yang nggak ikhlas karena Allah, hanya untuk keuntungan dunia, dia nggak dapat baunya surga. Nah, ini buat saya pribadi, soalnya ini cambuk sebenarnya buat saya. Lihat Abu Dawud dengan isnad yang sahih dan juga hadis-hadis yang banyak.
Wa Anas wa Hudzaifah wa Abi Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jadi tiga sahabat yang sama-sama Ibnu Malik, Anas bin Malik, Hudzaifah bin Malik, Ka'ab bin Malik. Jadi makanya seperti disatukan Ibnu Malik semuanya. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha." Nah, ini penyakit zaman sekarang. Barang siapa yang belajar atau menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha, untuk apa? Mendebat orang-orang bodoh. Jadi dia belajar nih, terus dia tujuannya hanya untuk mendebat orang-orang bodoh atau mengelabui. Liyumari itu sudah debat. Jadi dia nanti kan dia belajar tuh jadi pinter kan. Nah, dia pintar nanti ketemu orang-orang bodoh atau orang-orang yang mungkin masih awam lah. Kalau kita nggak bilang bodoh, orang awam lah. Nah, orang awam kan mungkin banyak nggak paham. Nah, karena dia pintar, dia kadang-kadang bisa mengajak pada suatu pembicaraan yang itu bisa mengundang perdebatan, dan itu yang dia cari. Jadi perdebatan dengan orang-orang bodoh agar dikelabui orang-orang bodoh. Atau ulama. Atau dia belajar tujuannya hanya untuk dibanggakan di hadapan para ulama. Bisa dia belajar pada para masyayikh, belajar pada habaib, belajar pada para kiai. Terus apa namanya? Karena dia nih orang yang rajin, wah masya Allah sefulan nih. Emang dia rajin ya, dia luar biasa nih, masya Allah banget. Terus dia berbangga dengan itunya, hanya berbangga, bukan tujuannya malah saja dia belajar lagi, dia merasa sudah dibanggakan gurunya, dia hanya untuk mendapatkan kebanggaan itu, hanya untuk ingin mendapatkan kehormatan dari gurunya itu saja. Nah, ini juga mesti dihindari. Ya, atau ingin menjadikan kalau dia belajar nanti kan dia jadi guru kan, bisa jadi guru kalau belajarnya benar. Agar tahu biar orang-orang tuh datang kepada dia. Ya tujuannya biar orang datang, adalah ini gue belajar nih. Besok-besok gue jadi guru, paling besok-besok banyak yang datang nih, teman-teman pada datang ke saya gitu. Biar orang datang ke saya, nanti juga saya bisa patok tarif lah, ngaji sekian berapa gitu. Nah ini juga bahaya. Bukan kalian, nafas kalian. Kalau dia bawa maka siap-siaplah tempat duduk di neraka. Ya Allah musta'an. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, kita luruskan niat semua ya, insyaallah. Ini semua cambuk banget ini. Saya benar hari ini merasa berat menyampaikan materi ini, tapi gimana? Ini ilmu. Ya, apa ya? Kita nutup ilmu ikhlas intinya. Jangan sampai kita liyumari bi sufaha au yukafiru bihi ulama. Au yukafiru bihi ulama. Au yusfi wujuhan nas ilaih. Ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa muncul pada siapapun, sealim apapun kita, sesoleh apapun kita, sedekat apapun kita pada orang-orang soleh, sedalam apapun ilmu kita, itu pasti akan kena. Baik apa namanya, baik baik terus menerus ataupun kadang-kadang. Dan apa salah satu obatnya adalah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kita pada hati yang ikhlas. Karena kita adalah niat yang lurus dalam apa namanya, dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Dan juga ini ada pesan penting. Saya pernah mendengar ceramah Yahya, dia mengatakan guru itu punya tugas apa? Meluruskan niat murid. Kenapa? Karena kalau seorang guru mendapati murid ini belajar hanya dengan untuk niat-niat yang buruk-buruk tadi nih yang kita sebutkan, maka gurunya bisa jadi syarikun fil itsm. Gurunya bisa menjadi orang yang bersekongkol dengan keburukan. Misalnya murid ini dia belajar kepada seorang guru. Lalu emang belajaran niatnya hanya untuk tadi apa? Liyumariya bihi sufaha, au yukatsiru bihi ulama, au yusifa bihi wujannas ilaih. Ini kan dosa semua kan? Untuk berbangga-bangga, intinya untuk dapat keuntungan dunia aja. Maka gurunya bisa dapat dosa tuh kalau gurunya nggak benar. Makanya saya wasiatkan teman-teman sekalian, pada saya pribadi, teman-teman sekalian, bahwasanya teruskan niat kita. Antum belajar kita sama bisa, atau belajar di majelis ilmu lain, apa tujuan antum belajar? Kalau hanya sekedar untuk gengsi-gengsian, gue anak pesantren, mahasiswa tapi bisa ngaji, bisa baca kitab, bisa hafal Quran, tinggalkan dari sekarang. Jangan jadikan saya menjadi syarikul fil itsm dengan antum. Jangan ajak saya kepada perkongsian yang sesat itu, hanya untuk mendapatkan keuntungan dulu. Tapi kalau niat antum karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendakwahkan kepada teman-teman antum kelak,
ingin menjadi orang yang juga mengajak pada kebaikan, maka tetaplah istiqomah. Insyaallah kita semua menjadi istiqomah. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita dari golongan semua. Jangan berangkat. Warau Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wal ada khalaqan dalam riwayat lain dikatakan Allah masuk ke dalam neraka. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya seorang sama dia muslim, dia nggak akan kekal di neraka ya. Ya, dia masuk neraka mungkin ya karena dosa-dosa tadi dan dia nggak kekal. Ya, masuk neraka ya dibersihkan dulu lah istilahnya, baru nanti dia bisa masuk surga. Sama dia punya iman walaupun sebesar biji zarrah. Beda sama orang kafir yang emang dia khalidina fiha abada. Tapi kalau orang muslim ya dia tetap masuk surga, teman ya mampir dulu ke neraka kopi itu sana. Kita kan nggak mau ya, ada yang mau mampir ke neraka dulu, transit di neraka mau, nggak ada kan, mau masuk surga semua insyaallah. Jadi ya, ini satu niat ya, semoga Allah SWT memberi kita niat ikhlas dalam belajar dan juga mengajar. Baik, faslun. Nah ini pergantian korek coba. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Belum Ustaz. Siapa itu? Rama Ustaz. Oh ya, Rama, coba baca. Faslun. Faslun wal yahdar kullal hadiri min qasdihil takabbur. Takasur. Takatsur. Takasur. Oh, di sini tulisannya tak. Nah, mungkin memang beda cetakan boleh. Tapi yang lebih tepat yang saya tahu, saya punya dua cetakan juga. Cetakan taksur ya, takasur, taksir. Oh, takatsur. Nah, Baksyaratul dikasroti, dikasrotil, bikasratil mustagholina mustawilin, mustawilin. mustaghina alaih wal mukhtalafina ilaih wal hadar min Wal yahdar. min karahati qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi wa hadhihi musibatun yubtala biha bi'adul muallimina Ba'dul muallimina. ba'dul mualliminal jahilina wa hiya dilalatun Dalalatun. dilalatun Dalalah. oh iya ada dua ini Oh, wahia dalalatun iya. bayyinatun min sahibaha Sahibiha kan majrur. Harfu jar. min sahibiha ala ala sawa'u niyati Su'i. ala su'i niyati wa fasadi tawiyati bal hiya hujjatun qata'atun ala adami iradatahu bita'alimahu ala su'i niyati wa fasadi tawiyati bal hiya hujjatu qata'atu ala ini udah di ini Ustaz bita'alimihi wajahullahul karim fa innahu law arada Allah ta'ala bita'alimahu lama Bita'alimihi. bita'alimihi bita'alimihi lama kariha dhalik bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ata bita'limi wa qad hasalat wa huwa qasada biqira'atihi ala ghairi ziyadata ilm fala ataba alaih. Coba Rama, saya boleh lihat buku kamu nggak? Buku, lihat ya ke layar. Yang
Yang mana, Set? Buku kamu, buku Tidiana coba lihat. Kitabnya. Ini, Cover, Set. cover. Oh, pakai itu yang Minahas. Oke, coba Iya. Fakih baca Fakih. Iqra Sari'an coba. Mengejar waktu. Mana Fakih. Loh, dia hilang loh. Oh, ini aja deh. Zaki. Fakih. Fakih baca Fakih. Pakai kori andalan kalau buat ngejar waktu. Oke, dengarkan Antum. Hal tasma'uni? Nah, mungkin nggak dengar ya. Zaki coba Zaki. Baca Zak. Yang cepat bacanya. Wa qad rawaina. Suaramu. Suara Antum belum buka. Ayo Zaki ikra. Soe. اوكي وقد روينا في مسلم مجمع على حفظ إمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه Allah qala. ووافق علمه عمله وسيكون أقوام Ya, terus. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراكيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا Yajlisuna hilaqan. Yang lebih sahih. و- Yajlisuna hilaqan. يجلسون Hilaq. Kalau kasrah hilaqan. حلقا Hilaq. يباهي Hi. حلقا يباهي Ya, terus. Apa? Ayo. Ya, Terus. حلقا يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تسعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال itu Inqata as-saut ya. Zaki. هذا الخلق Inqata as-saut. Sautuka inqata. Suaramu putus coba bilang. Wa qad sahha Imam Syafi'i rahimahullah taala. putus Ya, coba. ya aneh ya? Ya, coba lagi. Sampai oh iya udah. Wa qad sahha. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم يعني علمه وكتبه على ألا ينسب إلي حرف منه. Sekarang bab faslun wal yahdhar kullal hadri min qasd at-takfir atau min qasd at-takaththur bi kasratil mushtaghilin alaih. Wal yahdhar kullal hadar. Ini taukid ya. Dan berhati-hatilah atau berwaspadalah dengan sebenar-benar waspada bagi para pengajar min qasdi takatsur bi kathratil mushtaghilin alaih, dengan memaksudkan yang mengajar itu apa? Untuk memperbanyak orang-orang datang kepada dia, artinya memperbanyak murid ya. Jangan sampai niat mengajar itu hanya untuk biar saya punya banyak murid ya. Jadi min qasdi takatsur bi kathratil mushtaghilin alaih itu memperbanyak orang-orang tuh sibuk datang ke dia, maksudnya untuk belajar ya. Jadi untuk menjadi murid bagi dia.
Nah itu dihindari sekali ya untuk menjadi pengajar niatnya hanya untuk banyak murid doang. Wal mukhtalifina ilaih, dan juga orang-orang yang saling silih berganti datang kepada dia. Artinya yang satu datang muridnya, nanti datang lagi orang, datang lagi terus. Jadi dia itu biar seakan-akan orang tuh memang dia tuh menjadi orang yang dijadikan rujukan. Jadi orang yang apa? Orang yang jadi referensi terpercaya sehingga banyak orang datang ke dia. Itu mesti dilihat. Ya pengajar itu kalau dia ikhlas karena Allah, Allah akan kasih itu kok. Ya Allah akan kasih itu. Ya banyak para ulama yang ikhlas ya, murid-muridnya banyak atau banyak para ulama yang dia niatnya awalnya nggak pernah niat itu banyak murid, tiba-tiba Allah kasih banyak murid banyak karena awalnya itu mesti lillahi ta'ala ya, tapi jangan sampai udah jadi pengajar niat utamanya apa dapat murid banyak. Nah itu yang mesti dihindari. Dan saya pun juga, saya pribadi itu nggak pernah ya dulu cita-cita pengen jadi pengajar asal bisa ini banyak murid seperti ini, nggak pernah saya. Nah, ini bukan salah satu ya soalnya Fajri Ramadan amanah beliau pada saya dengan saya dulu nggak pernah untuk lihat jadi pengajar punya murid banyak lah. Biasanya belajar. Sekarang pun saya udah jadi pengajar tetap belajar. Jadi jangan sampai nanti antum juga udah mengajar atau sekarang udah mengajar niatnya biar banyak orang datang gitu. Jangan sampai gitu. Alhamdulillah taala. Wala hadah bin karahatihi qira'at ashabi ala ghairihim yantafa'u bih. Dan juga hati-hati jangan sampai pengajar ini membenci atau tidak menyukai muridnya itu membaca atau belajar kepada orang lain yang bisa diambil manfaatnya. Nah ini penyakit. Jadi misalnya seorang guru punya murid. Murid ini dia punya guru lagi. Ya ini satu kemuliaan ya. Jadi kalau ditanya, antum lebih mulai memperbanyak murid atau memperbanyak guru? Memperbanyak guru. Itu sunnah para salaf. Ya, banyakin guru. Murid itu, bahkan sebagai ulama, itu kalau udah murid tidak banyak, mereka nggak bikin majelis lagi. Takut. Ya takut. Niatnya takut ya. Saya takutnya khawatir kalau banyak murid. Nah, sebagai ulama ya, nggak semua ulama. Itu benar-benar mereka warok zuhudnya begitu. Tapi kalau banyak guru, emang itu tradisi para ulama. Ibnu Jazari misalnya, pengarang bukan Ibnu Jazari, beliau guru 7.000 dalam bidang Qurannya 7.000 bro. Masya Allah, cara bisa guru 7.000. Ya. Dan banyak para ulama-ulama tuh gurunya banyak. Dia itu senang emang. Nah, jangan sampai seorang pengajar nih nggak suka nih. Nanti belajar sama si Fulan nih, belajar sama Ustadz Fulan nih, belajar sama Kiai Fulan nih. Awas ya, belajar ke dia lagi, besok nggak usah ngaji kayak lagi. Nggak boleh begitu. Ya, itu hasad gitu. Ya nggak boleh. Kecuali kalau memang guru itu adalah guru yang memang dinyatakan misalnya sesat, menyimpang akidahnya atau pemikirannya, ya itu jelas ya bisa ditahzir ya. Tapi kalau yang masih dalam satu barisan Ahlussunnah wal Jamaah, masa muslim, manhajnya juga lurus ya, tetaplah kita dukung. Wahadihi musibatun dibetala biha ba'dul mu'allimin al-jahilin. Dan ini adalah musibah yang menimpa sebagian para pengajar yang bodoh. Nah, ini perkataan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi tegas ya. Dan ini berkata di zaman beliau, gimana zaman sekarang. Ya, jadi ini musibah bagi para pengajar Quran ya, yang bodoh. Jadi dia pengajar tapi bodoh. Aneh ya? Dia mu'alim. Mu'alim kan dia kata allama yu'allimu, orang yang memiliki ilmu mengajarkan. Tapi dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia nggak bisa menghilangkan sifat hasad itu. Ya, ini kan musibah. Wahya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'iliyatihi wa fasadi tawiyatihi. Dan ini adalah bukti yang jelas, bukti dalalah itu bukti yang jelas kepada sahibiha, maksud min sahibiha. Maksudnya pada orang yang berperilaku seperti itu pada guru yang nggak suka murid ngaji sama guru lain atas buruk niatnya. Jadi dia mungkin kenapa bisa jadi dia hasad, murid ini punya guru lain dia terus dia nggak suka, jadi memang niatnya nggak lurus. Ketika ngajar hanya niatnya untuk apa? Banyakin murid ya kan. Nah ini yang bahaya. Atau fasadi tawiyatihi, atau rusak hatinya. Tawiyah yakni ad-dhamir atau al-qalb. Ya, tawiyati kalau di dalam minhaj di hawamish ya, di footnote itu adalah hati. Jadi rusak hatinya, buruk niatnya ya kan. Ini pengajar yang tidak benar ya. Bal hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajh Allah ta'ala al-karim. Seharusnya dia dia adalah hujjah yang harus jelas. Oh enggak gini. Bahkan itu adalah
argumentasi yang jelas bahwasanya dia mengajar selama ini adalah bukan karena Allah. Ya, jadi kenapa dia benci sama muridnya yang belajar sama guru lain? Ya mungkin dia selama ini mengajar bukan karena Allah. Ya, mengajar karena ingin banyak murid. Fa innahu law arada Allah taala bi ta'limihi lamma kariha dzalika. Kalaupun dia ngajar karena Allah, dia nggak akan benci kok. Ya, dia nggak akan dia los saja, ya kan? Monggo, bahkan dia mengarahkan muridnya. Antum kalau misalnya gini, guru itu ahli Quran, tapi dia mungkin fikihnya kurang. Antum pengen belajar fikih, ngaji ke ustaz fulan. Dia juga kurang paham hadis misalnya. Ngaji ke fulan, ustaz fulan, ya belajar hadis. Diarahkan justru, guru yang benar. Ya, dia jangan sebagai seorang guru kalau nggak paham pada satu ilmu jangan memaksakan diri. Makanya saya pribadi, saya ngajar paling hanya Quran bahasa Arab itu aja yang memang saya fokus di situ. Ya, saya belum bisa sampai bisa menguasai semuanya, masih on the way lah, gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ya, saya disuruh ngajar fikih, saya belum berkapasitas tinggi untuk mengajar fikih, masih ada yang lebih fakih dari saya. Ya, jadi guru tuh mesti tahu diri, ya, jangan sok tahu. Ya itu tuh bahaya gitu. Jadi kalau jadi guru jangan sok tahu, jangan saya ini kok udah jadi ustadz nih, berarti saya bisa semuanya. Belum tentu. Antum mungkin ustadz di bahasa Arab, antum mungkin ustadz di bidang Quran, tapi belum tentu antum ustadz di bidang ilmu lain, seperti itu ya. Jadi guru yang baik itu begitu ya, mengajak muridnya belajar lagi terus, ya. Jangan belajar ke saya doang, gitu. Biar nggak ta'assub, biar nggak fanatik buta sama guru. Bal qala li nafsi, bahkan dia masih berkata pada dirinya, ana arutut ta'ah di ta'limihi wa qad hasalat. Saya menginginkan ketaatan dengan pengajaran saya dan saya telah mendapatkannya. Jadi seharusnya guru itu berkata dalam diri dia, saya ini mengajarnya hanya untuk mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan. Wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadati ilmin, dan juga dia niatkan dan muridnya itu kalau dia mengaji kepada guru yang lain, ya itu adalah untuk tambahan ilmu bagi dia, tambahan ilmu bagi dia. Ya jadi, tapi juga ini mesti diperhatikan. Seorang murid ya, walaupun dia misalnya pengen punya guru lain, dia juga mesti punya adat ya. Jangan sampai dia misalnya ngajak guru lain, terus guru lainnya ditinggalin. Nah ini juga suul adat ya, adatnya guru. Jadi seorang guru jangan membenci guru, jangan membenci muridnya yang pengen ngaji ke guru lain, tapi murid itu juga jangan nggak tahu diri. Misal dapat guru yang ini gurunya lebih asik nih, lebih lucu nih gurunya kan, ada gurunya lebih dalam ilmunya. Guru saya mah ini mah gitu doang ngajarnya gitu kan. Nah ini bahaya, ini suul adab muridnya, nggak boleh. Nanti kalau pengen pindah guru ada izin sama gurunya, ya boleh nggak saya ngaji ke beliau, itu gitu. Dan jadi gurunya beradab, muridnya juga beradab. Nah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya niat muridnya itu tetap ngaji sama guru itu, tapi dia ngaji ke guru lain tujuannya untuk dapat ilmu tambahan, kalau ada balik maka nggak ada masalah. Nah ini penutup ya, paragraf penutup. Waqad rawayna fi musnad al-imam al-mujna' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullahu taala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala. Dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya, bukan hadis ini. Berkata, ya hamalatul ilm, wahai para pengumuman ilmu, i'malu bihi, beramalah kalian. Fa innamal 'alimu man 'amila bima 'alim. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu apa? Orang yang mengamalkan ilmu. Orang dikatakan alim kalau dia mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar dia punya banyak ilmu. Bukan sekedar dia hanya mengetahui teori-teori ilmu, tapi nggak diamalin. Jangan seperti orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim, tafsirnya apa? Orang punya ilmu, tapi nggak diamalin. Ya, itu tafsir. Jangan sampai kita jadi orang Yahudi. Tong kosong nyaring bunyinya. Punya ilmu, tapi nggak diamalin. Wa wafaqa ilmahu wa amaluhu. Dan juga antara ilmu dan amal itu selaras. Ya, selaras ya. Jangan ilmunya begini, amalnya begini, gitu ya. Mesti selaras ya. Jangan sampai dia ilmunya kok begini, kok amalnya seperti itu. Jadi mesti selaras. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna la ilma la yujawizu taraqiyahum. Dan nanti akan datang suatu kaum atau banyak kaum, aqwam jamak taksir. Banyak kaum yang mereka mengemban ilmu ya, tetapi ilmunya nggak sampai ke tenggorokan mereka. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri khawarij ya. Jadi mereka hafal Quran, tapi mereka nggak sampai ke tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka hanya hafal Quran, lafaznya aja. Makna yang nggak dipahami, nggak ditadabburi, sehingga banyak salah paham.
Lagi dalam masalah akidah sering mengkafir-kafirkan, ya, di golongan kelompok luarnya ini bahaya nih. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Amalnya tidak sesuai dengan ilmu mereka. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatuhum. Dan juga berbeda juga antara kondisi dia ketika dalam kesendirian dan juga dikala bersama orang lain. Artinya dikala nampak gitu ya. Ya jelisuna hilaqan yubahi ba'dhum ba'dha. Mereka duduk berhalaqah, hilaqan, hilqah. Sebenarnya yang lebih tepat itu bahasa Arab itu hilqah ya. Halqah atau hilqah, bukan halaqah. Kalau halaqah mau udah bahasa orang orang Depok, halaqah. Halaqah yuk kita halaqahan gitu ya. Orang Depok sebenarnya. Kalau bahasa Arab itu hilqah atau halqah. Jadi lam itu dengan disukun. Bahasa Arab yang asli itu gitu, halqah atau hilqah. Jamaknya hilakon atau halaqah. Mereka duduk berhalaqah, terus mereka saling berbangga-bangga. Hatta inar rajula la yaqbabu ala jalisihi an jalisa ila ghairihi wa yad'ah. Sampai seorang laki-laki, ada seseorang yang marah atas kumpul-kumpul seperti itu, ya, marah dia dan atau ya maksudnya melihat perkumpulan itu hanya untuk berbangga-bangga dengan ilmu dia, mereka amal yang sesuai dengan ilmu mereka, ya mereka marah lah, tidak sesuai dan mereka mengajak pada sesuatu yang tidak mereka ilmui. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah ta'ala. Maka orang-orang seperti ini yang mereka punya ilmu cuma dibangga-banggakan doang, ilmu mereka nggak sesuai dengan amal mereka, atau punya ilmu tapi nggak diamalin, ya, atau yang parah lagi apa, beramal tanpa ilmu, kayak orang Nasrani, al-bolin orang sesat itu gimana? Ciri yang sesat adalah mereka beramal tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi berilmu tapi nggak diamalin, kan gitu. Nah itu apa? Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisin tilka ilallah ta'ala. Jadi orang-orang yang amal mereka tuh nggak sampai kepada Allah SWT. Jadi amal mereka di majelis mereka itu, yang majelis mereka hanya digunakan untuk yubahi dan berbagai nggak sampai kepada Allah, percuma. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kita belum dari orang seperti itu. Faqad shahha an Imam Syafi'i rahimahullahu taala, telah sahih datang dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Wadittu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma." Saya senang kalau seandainya orang-orang, ya, itu hadzal khalqa itu sebenarnya ciptaan, maksudnya makhluk, maksudnya orang-orang gitu ya. Saya senang kalau seandainya orang-orang itu ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu. Jadi orang-orang itu mempelajari suatu ilmu, ya, ala alla yunsaba ilaihi harfun minhu, dengan tanpa menisbatkan kepada saya. Ini salah satu bentuk keikhlasan dan juga ketawadhuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita tahu imam yang besar, ya. Pendapat-pendapatnya banyak dirujuk oleh manusia. Mazhabnya pun juga dipakai di dunia. Beliau berkata, saya senang kalau seandainya orang-orang itu belajar ilmu. Dan ilmu itu sebenarnya datangnya dari saya. Tapi beliau senang kalau seandainya orang itu nggak nisbatkan kepada saya. Untuk menjaga agar nama saya itu tidak tahu tidak disebut-sebut. Insya Allah. Ini Syafi'i itu. Yaitu seorang guru yang ikhlas seperti itu. Tetapi dalam konteks ini ilmiah sekarang, kalau kita nggak seperti itu, nanti kita dianggap plagiat. Ya nggak, misalnya kita mengutip sumber ya kan, kata orang, terus kita mengamalkan, guru kan mesti ikhlas, jadi nggak usah dicantumkan nama sumber gurunya. Jadi ini muridnya nggak beradab namanya, ya, muridnya nggak beradab. Guru itu mesti beradab juga, ya. Nanti kalau guru yang bilang nggak usah cantumin nama saya, itu lain hal, ya. Jadi kita bicara konteks adabnya, kalau kita bicara adab tuh guru adab juga, murid juga mesti adab. Kalau dalam konteks sekarang misalnya kita berilmu, ya kita sampaikan. Atau dalam konteks sekarang misalnya bikin status, ya status misalnya, bikin caption, kutipan dari kitab apa, ngaji sama siapa, itu dicantumin. Ya kecuali kalau memang antum sendiri bisa, oke lah. Misalnya antum udah jadi mufti bisa, udah jadi mustahid misalnya, nah itu oke lah. Tapi kalau antum cuma mau mengutip, ya itu mesti disampaikan kutipan siapa. Adab sebagai seorang murid itu menukil. Tapi kalau orang yang punya ilmu itu, kalau bisa kayak Syafi'i menjaga keikhlasan, gak usah nyebut pada saya, nah, itu lain hal, gitu ya, untuk menjaga keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hal istifsarat minkum, atau ada pertanyaan? Terkumpul. Pertanyaan?
Masya Allah, pada pinter-pinter semua memang ya. Ini luar biasa nih, kebanggaan memang. Apalagi Lucky ini paling sumringah ya, Lucky. Tiap pelajaran beliau ini selalu ceria. Kan. Tanda orang-orang soleh itu mukanya ceria, ya. Tambah sam gitu. Luar biasa. Jadi memang Masya Allah ya, mesti dijaga. Paham semua? Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya, kalau akhwat, kalau pertanyaan tulis aja ya. Kalau akhwat ya. Mungkin tunggu 5 menit lah. Mungkin akhwat tidak mau nanya. Kalau akhwat tulis ya. Kalau ikhwan langsung aja. Seperti biasa, majelis faut bagi yang mau faut nanti melengkapi fautnya. Ini sangat 10 insyaallah. Baik, tidak ada kan ya? Baik. Oke. Ya, jadi pelajaran penting adalah mungkin ini gampang ya. Kita sering mendengar masalah ikhlas menjaga. Tapi prakteknya sulit. Nah, ketika terus kita mengamalkan. Dan ini bab di bagian awal-awal ini asalnya panjang-panjang ya. Nanti ada pertengahan itu udah cepat. Karena dia lebih ringkas. Awal-awal nih masalah adab nih nanti diselingi masalah hukum sebenarnya. Baik, itu saja mungkin. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah SWT dalam mengkaruniakan kita ikhlas, istiqamah, kesabaran dalam bertutur. Semoga Allah SWT mengampuni saya pribadi, meluruskan niat saya sebagai seorang guru yang di sini ya. Kalau belum saya enggak, belum itu saya seorang guru. Dan memberikan kita taufiknya dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tuh berdoa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bisa ditutup rekamannya. Majelis faut kita tunggu sampai 9:30. Tafadhol, silakan kalau ada mau faut. Tetap di sini, yang nggak ada yang faut langsung